Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo dari Prodi Teknik Elektro UPH. Saya bersama beberapa sahabat di sini akan mendiskusikan bagaimana menggunakan satu program software yang melakukan simulasi untuk satu fenomena gerak fisika. Saya bersama Pak Dr. Samuel Lukas, dosen Teknik Informatika. Juga hadir bersama saya Pak Yugo Puspito, beliau dekan dari Fakultas Ilmu Komputer UPH. Ada sahabat saya juga Pak Eric Jo PhD, beliau dosen fisika dan juga dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Ada Pak Dion Krisnadi, juga anggota peneliti yang mengembangkan software ini. Dan ada sahabat saya juga Pak Matius Sara, beliau guru fisika di SMAK 1 Penabur, Jakarta. Nah, kita langsung aja ke Pak Samuel Lukas dan Pak Dion, timnya, untuk mendemonstrasikan apa sih alat yang dikembangkan dan bagaimana kita memakainya. Oke, mungkin saya akan share screen dulu ya Pak Dion. Jadi software ini menggambarkan suatu fenomena, suatu benda yang ada di dalam suatu bidang datar, di atas permukaan bidang datar, yang mempunyai koefisien gesek tertentu. Benda ini pada waktu T sama dengan 0 bisa punya kecepatan awal, bisa juga tidak. Itu tinggal nanti di-input di dalam sistem software kita. Lalu sebelum software dijalankan, maka pemakai bisa menginputkan gaya yang bekerja pada benda tersebut maksimal sebanyak 5 interval waktu. Tentu kita bisa pilih mau berapa interval waktu yang kita pakai, dan software menyediakan 5 interval waktu, di mana setiap interval waktu bekerja suatu gaya yang konstan besarnya dengan sudut yang juga bisa diinput di dalam software. Nah, setelah itu software akan dijalankan dan software akan memperlihatkan bagaimana gerak benda itu dengan memperlihatkan kecepatan, percepatan, dan posisi dari benda tersebut dari titik 00, di titik awal. Hasil dari simulasi nanti bisa disimpan dalam bentuk Excel, sehingga bisa di-proofing lebih lanjut apakah perhitungannya itu benar atau tidak. Nah, dengan harapan software ini bisa membantu anak-anak SMA yang belajar tentang gerak lurus berubah beraturan dengan hukum Newton 1, 2, 3-nya, atau hukum Newton L sama dengan M kali A-nya. Mungkin kira-kira seperti itu, dan kita coba lihat softwarenya seperti apa. Software pertama diminta untuk memasukkan pemisah bilangan desimal yang diinginkan. Nah, ini isinya adalah titik atau koma. Kita tahu di dalam Excel, kalau ada pecahan, di beberapa komputer itu pakai titik, dan komputer lain pakai koma. Nah, maksudnya box ini adalah untuk nanti software akan memisahkan desimal di dalam perhitungan Excel itu dalam bentuk titik atau dalam koma, sehingga nanti bisa mudah diekspor ke dalam Excel. Silakan Dion. Kita isinya titik apa koma itu Dion untuk software kamu? Titik Pak, karena komputernya pakai format titik pemisah desimal. Oke. Nah, kemudian ditanya koefisien gesek, masukkan parameter. Nah, di situ kita bisa input koefisien gesek, misalnya 0,08 yang koefisien statisnya, yang kinetisnya 0,07. Tentu statisnya harus lebih kecil dari kinetis itu harus lebih kecil dari statis. Coba kalau dikasih nilai yang lebih besar dari 0,08, apa yang terjadi, Dion? Nah, dia akan merah, berarti tidak diizinkan untuk lebih besar dari 0,08. Oke, misalnya 0,7, Dion. Nah, lalu 0,07 tentunya. Oke, lalu massa benda kita input, dalam hal ini diberikan input 1 kilogram. Kecepatan awal benda kita mau input berapa? Misalnya kalau kita mau input 2 deh, coba Dion. Jadi pada waktu T sama dengan 0, benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, tentu ke arah kanan, karena positif itu asumsinya adalah kanan. Nah, kemudian kita input penerapan gaya. Ada berapa interval yang kita mau pakai? Misalnya saya mau pakai 3 interval.
Nah, maka akan disiapkan 3 interval. Dari 0 sampai berapa waktunya? Coba masukin 2, Dion, 0 sampai 2. Misalnya 5 Newton dengan sudut 0 derajat. 2 sampai 4 misalnya. 2 sampai 4 ada gaya 3 Newton dengan sudut 180 derajat, Dion. Kemudian 4 sampai 6 dengan gaya 3 lagi, oke lah, 0 derajat, Dion. Ya tentu itu sudutnya bisa 0 derajat sampai 180 derajat ya. Dan kita tinggal mulai simulasi. Nah, benda akan bergerak dan hasil gerakan benda tersebut diperlihatkan dalam bentuk grafik seperti di atas itu. Nah, karena besar gaya mungkin relatif lebih besar dengan waktunya, makanya S-nya itu bisa lebih keluar dari sistem. Nah, kalau kita lihat grafiknya, 0 sampai 1 tadi ada gaya 5 Newton, maka benda mengalami percepatan dari 0 sampai 2 sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Dan setelah itu ada gaya ke kiri 3 Newton sehingga benda mengalami perlambatan. Maka kurva V itu turun. Kurva V itu turun dan kurva percepatan tentu jadi negatif karena gesekannya jadi negatif karena ada gaya ke kiri gitu. Tapi kan kecepatannya masih positif, makanya kecepatan masih tetap turun. Lalu dari 2 sampai 4 mengalami gaya ke kiri lagi. Makanya kurvanya jadi seperti itu. 2 sampai 4 turun. Kemudian 4 sampai 6 ada gaya ke kanan lagi gitu. Maka benda belum sempat berhenti sudah ada gaya ke kanan. Maka kurvanya jadi seperti yang biru. Setelah itu 6 detik tidak ada gaya sama sekali, tapi benda masih ada bergerak ke kanan, masih V-nya masih positif. Tetapi tentu dia mengalami perlambatan karena ada koefisien geseknya, sehingga benda makin turun sampai waktu dan akhirnya dia berhenti. Nah, software-nya kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita klik CSV-nya, oh iya betul. Oke. Bisa keluarin Excel-nya, Dion? Nah, itu adalah Excel-nya. Nah, itu adalah hitungan-hitungannya. Dari T dari 0 itu T-nya 0, kemudian 0 sampai 1, 0, ya penambahan waktunya 0,01 sekon gitu. Jadi kalau tadi dia berhenti tadi di waktu berapa? Coba kita cari V-nya 0, Dion, berapa? Nah, ya kira-kira ya Excel-nya ya seperti itu. Tentunya Excel-nya juga kalau kita mau gambar grafiknya masing-masing, kita bisa lihat di sini. Coba bikin grafik antara T sama V, Dion. Dari Excel langsung kita buat grafik T sampai sama V, misalnya. Nah, itu. Nah, itu adalah grafik V sama T. Kalau kita mau lihat T sama S, Dion. Oke. Ya. Nah, itu adalah posisinya. Sehingga pada waktu T tadi sampai T yang berapa ya. Lalu benda diam kan akhirnya ujungnya setelah T-nya berapa nih di sini nih. Oke. Itu Pak Ihan. Ya. Buat mungkin audiens yang tertarik juga bagaimana persoalan codingnya, apakah bisa ada informasi singkat ini basis pemrogramannya dikerjakannya seperti apa ya Pak ya? Pakai alat apa? Oke. Mungkin Dion bisa jawab, Dion. Oh, untuk programnya sendiri sih kita kembangkan dengan bahasa pemrograman Java, Pak. Jadi dan mengikuti kaidah object oriented sih kalau bagi yang tertarik dengan ini. Jadi
Mungkin kalau boleh saya buka sedikit. Jadi ada beberapa komponen lah ya, ada komponen tampilan dan ada komponen model gitu. Di mana tampilannya ini untuk menampilkan formnya secara keseluruhan, sementara modelnya itu menampilkan simulasinya aja sih. Jadi kalau untuk misalnya guru fisika yang tertarik untuk mengadopsi ini, yang dia perlu adalah dapetin source code-nya, jalanin interpreternya, terus ngerun, terus udah ya bisa langsung bermain ya. Nah, untuk software-nya ya, jadi sebenarnya requirement-nya cuma satu sih. Nah, ini bisa dibikin jadi satu file yang bisa langsung dijalanin, tapi sebelum itu komputernya harus punya Java runtime dulu sih. Jadi interpreternya lah yang harus diinstal, habis itu nggak usah buka codingnya, bisa langsung di-run harusnya. Oh, jadi ada executable-nya, yang penting ada interpreternya untuk jalanin executable itu ya. Iya, benar, Pak. Oke. Terima kasih Pak Sam sama Pak Dion. Saya ingin memberikan kesempatan untuk Pak Matius dulu nih, sahabat kita yang sehari-hari juga ngajar fisika, untuk mengomentari atau bertanya. Silakan Pak Matius. Ya, terima kasih dikasih kesempatan. Jujur saya belum terlalu, karena ini kan istilahnya tiba-tiba saya masuk, tapi saya belum tahu nih sebenarnya penelitian ini untuk tujuan apa, tapi ujungnya kan memang akan dihasilkan sebuah produk yang kira-kira bisa membantu sebagai visualisasi dari sebuah konsep yang mungkin dirasa lebih mungkin abstrak, sehingga ini bisa membantu gitu ya. Dan memang dalam pengalaman kami mengajar khususnya di tingkat SMA, visualisasi seperti ini pasti membantu ketimbang cuma menggambar, bercerita itu, yang sebenarnya lebih tinggi lagi ya kalau dipraktekkan langsung gitu ya, tapi kan itu belum tentu mudah dan mungkin juga repot. Nah, saya kalau diminta untuk mengomentari ini, tentu berharap bahwa komentar saya bisa menjadi masukan yang bisa menjadi ya entah menambahkan sesuatu, tapi belum tentu juga ya. Jadi mohon maaf nih kalau komentar saya mungkin tidak banyak membantu juga gitu ya. Tapi yang pertama yang ingin saya komentari adalah kalau nanti misalnya bentuknya seperti ini, lalu itu yang akan dipakai di siswa, mungkin komentar saya biasanya siswa ini kan tertarik dengan yang sedikit ceria ya. Jadi kalau cuma hitam putih ya pasti itu ada perbedaan lah gitu ya. Itu satu ya. Jadi biasanya kalau yang saya pakai itu kan memang sudah full color lah gitu ya. Saya nggak tahu teknik di pemrograman itu, mungkin ini kan masih bagian utamanya ya, dasarnya gitu ya. Nanti visualisasi tampilan di layarnya nanti mungkin masih ada lanjutannya, saya nggak tahu ini. Nah, tapi ya, hal penting juga yang ingin saya sampaikan di sini, misalnya di sini masih ada di layar ada inputan data ya, inputan parameter ya. Mungkin kalau menurut saya ada baiknya satuan di sana ditampilkan, ditunjukkan. Jadi contoh di sini ya, kalau μS, μK kan memang nggak punya satuan, tapi kalau massa langsung kelihatan di situ massanya berapa gitu. Itu. Kemudian juga kecepatannya ya seperti itu. Nah, seberapa enak Pak terasanya ya kalau misalnya ini untuk pembelajaran Pak Matius? Ya, mungkin kalau saya mau jujur mengatakan ya memang harus ada ini, karena ini SMA ini memang harus ditampilkan sedemikian rupa supaya menjadi sebuah daya tarik tersendiri gitu. Jadi tidak melulu, kecuali kalau anak-anak yang memang pure memang pengen mendalami ilmu fisika, ya mungkin cuma buku tok dikasih juga mereka akan kuliti luar dalam gitu ya. Tapi kalau misalnya kita asumsikan bahwa ini akan dipakai di SMA dengan asumsi
siswa-siswa ini ya masih punya apa degradasi minat yang variatif banget, memang diperlukan itu ini apa namanya apa ya tampilan yang ini ya. Kalau nanti mungkin nanti di bagian-bagian terakhir nanti kalau saya diminta untuk menampilkan apa yang sering saya pakai, nanti juga saya untuk sekedar perbandingan aja atau menjadi boleh. sebuah inspirasi juga boleh. Satu lagi yang ingin saya komentari, ini kan di sini masih di tampilan layar ini ada kurva atau grafik gitu ya, ada 3 nih. Sebisa mungkin juga itu jelas itu ya, itu jadi informatifnya ya, yang mungkin perlu ya. Jadi yang kotak-kotak ini sebenarnya itu informasi tentang apa, gitu. Harus jelas. Yang warna biru ini itu informasi tentang apa. Ya mungkin sih kalau dipakai di kelas kita akan jelaskan gitu ya, bahwa ini adalah grafik apa terhadap apa gitu ya. Kecepatan versus waktu kah atau gaya kah atau dan sebagainya. Mungkin sementara itu yang bisa saya komentari. Terima kasih. Makasih Pak Matius. Nah, ini di sebelah kanan atas ada legendanya sih, tapi mungkin kalau lebih besar lebih menarik perhatian ya, dan itu bisa di coding sih. Saya pelan-pelan ke Pak Erik Jo ya. Pak Erik juga sehari-hari ngajar fisika ya, terus melihat software untuk demonstrasi yang seperti ini, kira-kira apakah kalau diadopsi bisa menolong pembelajaran Pak Erik? Ya, terima kasih Pak Ihan. Saya kira kalau menolong pastilah menolong ya. Dengan simulasi mungkin yang tadi saya kira Pak Matius punya komentar sudah banyak. Ya, sebab kalau dalam fisika memang unit itu sangat penting, karena kalau nggak ada unit itu karena jawaban satu itu bisa 1 kilogram, bisa 1 meter, bisa 1 apa gitu. Jadi unit is very important ya kalau dalam fisika. Kemudian mungkin komentar saya sedikit ya, mungkin kalau misalkan kalau kita keluarkan grafik langsung 3, mungkin agak overwhelm ya. Biasanya tuh mungkin bisa ditambahkan klik. Jadi misalkan ya, kita mau keluarin posisi dulu. Karena sebab waktu kita menjelaskan, biasanya kita mau lihat apa nih? Gitu kan? Kalau tadi Pak Sam mengatakan bahwa hukum Newton 2, yang mengenai percepatan, mungkin saya konsentrasinya ke percepatan dulu. Jadi saya akan kasih grafik antara percepatan dan waktu, gitu kan? Percepatan versus waktu. Supaya kelihatan, nih ya, kan gayanya sekian, maka kita cek ya percepatannya. Nah, setelah percepatan ngerti, mungkin kita next gitu. Jadi 2 grafik itu nggak usah ditampilkan. Jadi kita bisa kasih option gitu ya. Mungkin di legend-nya tadi kan Pak Ihan bilang di legend sebelah kanan atas itu kan sudah ada. Tapi mungkin dikasih satu checkbox gitu ya, mana yang kita mau keluarin gitu loh. Karena itu mungkin sangat menolong, karena kalau 3 langsung orang bingung, overwhelm gitu kan. Terus skalanya juga akan berbeda ya. Jadi itu sih kalau menurut saya. Sebenarnya kalau kayak ini memang ya tadi kalau menolong pasti untuk mengerti. Cuma kalau grafik kebanyakan mahasiswa bingung. Terutama kalau ordinatnya tadi kan skalanya nggak sama ya. Jadi itu pun bacanya agak susah gitu loh. Jadi maka dari itu kalau boleh yang masukkan ya itu sih. Maksud saya keluarin grafik satu-satu gitu kan. Terus unit juga di ordinat dan absisnya harus ada unit ya supaya lebih keren lah Pak gitu. Ya. Oke. Itu aja sih Pak. Thank you Pak Erik. Memang engineer sama scientist kadang-kadang udah bergairah duluan lihat kurva gitu ya. Lihat kurva 1 gairahnya sepertiga, lihat kurva 3 langsung ini sangat bergairah gitu. Tapi kadang-kadang kita butuh ilustrasi yang lain kali ya. Saya ke Pak Yugo. Pak Yugo gimana Pak komentarnya di dalam tim pengembang software ini Pak? Ya, kalau dari pengembangan ini sekarang ini merupakan 3 tahun ya, jadi sudah masuk tahun kedua dengan topik yang berbeda gitu kan. Dan ini merupakan hibah dari Dikti khusus untuk membantu pengembangan materi untuk SMA. Jadi memang targetnya memang untuk anak SMA gitu kan.
Jadi di sini yang tahun lalu kita tentang matematik dan tahun ini tentang fisika, dan kemudian di fisika ini kita tertarik tentang masalah gaya GLBB ya, gaya lurus berubah beraturan, dan saya kira ini sangat common bisa digunakan. Nah, jadi kita mencoba menggunakan juga pemrograman yang cukup mudah. Jadi kalau seandainya nanti menyasar pemrogramannya juga mungkin masih bisa diikuti dengan mudah juga. Dan kemudian terpikir untuk menggunakan Excel supaya nanti kalau ada yang mau ngitung manual, boleh silahkan dicek bener nggak hasilnya begitu kan. Jadi ini sebagai untuk pembelajaran. Jadi memang kalau dari tampilan memang kompleks kelihatannya gitu ya. Karena mungkin kita pikir yang penting langsung kompleksnya muncul kayak apa, nanti kalau sudah nanti dikurang-kurangin gitu kan ya. Jadi mungkin pendekatannya sedikit berbeda dengan apa yang sudah jadi produk jadi gitu ya. Ini masih dalam perubahan. Jadi saya yakin masukan dari Pak Matius dan Pak Erik tadi sangat berharga untuk pengembangan selanjutnya. Demikian Pak Ihan, terima kasih Pak. Ya Pak Yugo, makasih. Salah satu keuntungannya pengembangan coding semacam ini adalah bisa dimodifikasi dengan mudah ya untuk orang yang paham Java dan sebagainya kalau ada kebutuhan yang lain. Dan kerangka yang semacam ini kalau dilengkapi dengan narasi ya, si kancil didorong oleh gajah gitu ya, atau pada posisi tertentu begitu ya, tapi dikejar harimau sehingga dia harus mencapai posisi tertentu dengan gaya berapa gitu ya. Kalau ada narasi terus kita harus membayangkan dan harus membuktikan ya bahwa gaya berapa itu cukup, peralatan simulasi ini dengan mudah memberikan kita bukti ya. Kita langsung bisa simulasikan ya. Keuntungannya sih seperti itu. Nah tadi Pak Matius menjanjikan juga ya akan menunjukkan hal-hal yang biasa dipakai untuk mengajar fisika. Kalau boleh Pak, silakan Pak Matius. Ya, oke deh. Nggak apa-apa. Saya akan tampil. Tapi mungkin ada satu pertanyaan saya yang sebenarnya dari kemarin, sebelum saya tampilkan Pak ya. Boleh Pak. Ada pertanyaan yang dari kemarin sebenarnya mengganjal karena kan saya dari beberapa hari yang lalu dikomunikasikan bahwa ini tentang Java gitu. Saya lalu bertanya bukankah kenapa Java gitu loh. Pertanyaan saya mungkin gitu. Kenapa Java? Bukankah Java sekarang kayaknya Google aja udah nggak make ya gitu. Kecuali kalau ini ya mungkin program yang secara apa ya namanya mandiri gitu ya. Itu ya nanti bisa dijawab. Nah, kalau saya mau tampilkan beberapa ya, saya pakai kata beberapa, saya biasanya menggunakan banyak karena saya nyari-nyari aja yang sesuai dengan topik yang saya ajarkan. Salah satu yang mungkin saya tampilkan tapi ini pakai HTML. Ini apa? Coba misalnya yang mirip-mirip dengan yang sekarang sedang dibahas. Sorry mungkin bisa dilihat langsung di bagian ini ya, latar belakang, atau saya harus share screen? Kalau di share screen mungkin lebih besar ya Pak ya, boleh? Oke. Saya akan share screen kalau diizinkan ya. Ya, ini salah satu yang ya secara visual mungkin ya sedikit menurut pengalaman kami ya di SMA gitu ya, anak-anak bisa tertarik gitu ya. Mungkin saya balikin lagi. Ada banyak di sini, cukup banyak ini kalau saya mau tampilkan saya tinggal milih aja gitu di sini. Cuma karena ini bahasa aneh ya, saya sebagai orang awam tidak terlalu paham bahasa ini ya, saya tinggal ganti aja di sini, lalu misalnya saya mau tunjukkan apa gitu ya, yang lain ya saya tinggal ganti aja gitu. Nah misalnya ini lengkap dengan grafiknya nih, mungkin yang mirip dengan yang sekarang ini kalau saya tampilkan. Nah ini kelihatan langsung misalnya visualisasi vektor kecepatannya, vektor percepatannya kelihatan, dan grafiknya di sini. Ini juga bisa saya hilangkan salah satunya gitu ya. Di mana nih saya ya, seperti itu. Masih banyak termasuk misalnya pet gitu ya. Jadi saya sekarang ya saya tinggal nyari-nyari aja misalnya yang suka saya pakai, pet Colorado, kemudian Vaskak dari Rusia. Ini kayaknya dari mana ya, bahasa mana ini ya? Ini bahasa Yunani itu. Di bahasa atas Yunani ya. Bacanya ya. Arge Probole. Ya. Tapi ini Yunani modern ya, bukan Yunani Alkitab.
Ya, tapi ini ini kebanyakan mereka menggunakan HTML. Ada lagi satu kalau bapak-bapak mengetik GeoGebra gitu ya. Dulunya matematika, sekarang juga pindah sudah masuk ke fisika, itu juga lebih dan kayaknya terbuka ya. Jadi banyak orang yang mencoba membuat dan mungkin nanti yang terbaik kali yang diambil gitu ya. Menarik sih sebenarnya gitu dari sisi visual ya. Kalau tentu mungkin yang Pak Samuel dan bapak-bapak yang lain sedang proyek ini sedang buat, tentu ya punya tujuan tersendiri ya. Saya tidak ini ke sana ya. Saya hanya mencoba menyampaikan sesuai dengan pengalaman saya selama ini. Gitu. Ya, makasih. Ini interesting karena bentuknya HTML terus disediakan lewat website gitu, terus bisa diakses dengan mudah ya. Ya. Tadi pertanyaan Pak Matius untuk tim pengembang ya, kenapa pilihannya Java? Mungkin bisa dijawab. Saya coba jawab ya. Menarik soalnya bahasa tuh. Bahasa itu pemrograman sebenarnya kalau di teknik pemrograman itu bahasanya apa saja juga bisa gitu kan ya. Jadi tapi kenapa Java? Java itu jadi lingua francanya gitu ya. Hampir semua bahasa itu kalau kita belajar Java kayaknya paling gampang gitu. Dan dia termasuk bahasa yang ada dua gitu ya, hybrid, karena dia nggak usah di-compile bisa jalan, di-compile juga jalan gitu kan. Itu masalah Java. Dan kalau lihat rankingnya sesungguhnya Java itu masih ranking 2 ya kalau kita lihat di dalam list dari bahasa yang dipakai ya. Nah, jadi tergantung ke pemakaiannya sih setahu saya. Jadi kalau yang nomor 1 setahu saya memang Python yang paling banyak ya sekarang ya. Yang kemudian nomor 2 itu Java, kemudian ada JavaScript untuk yang web tadi menggunakan JavaScript, kemudian ada C sama C++ itu yang lebih rendah lagi. Jadi sebenarnya dia masih ranking 2. Dan kalau kita menguasai itu artinya kita bisa pindah ke mobile dengan mudah, ke web dengan mudah, dan ada banyak sekali turunan dari Java yang bisa digunakan. Itu alasan kenapa menggunakan Java. Java itu kalau kita buat satu, maka kita bisa pindahkan itu misalkan ke iOS bisa dengan Cocoa-nya dia, atau kalau seandainya kita menggunakan mobile web, maka menggunakan Java juga sesungguhnya yang dipakai di situ, dan itu bahasa yang sangat dominan setahu saya gitu ya. Tentang tampilannya kemudian dirubah, saya kira ada banyak beberapa masalah yang lain. Jadi itu, dan Java itu lebih mudah untuk dipelajari. Jadi untuk basic itu lebih mudah Java gitu ya. Daripada kalau kita langsung belajar Python misalkan ya. Sekarang trennya memang belajar Python, di mana Python itu tanpa ada sentinel udah jalan gitu kan ya. Tanpa ada titik koma udah jalan. Tapi masalahnya harus tepat tuh, kalau geser dikit aja nggak rata aja udah artinya udah beda jauh gitu. Sementara kalau kita menggunakan Java, dia masih bisa digunakan kurung kurawal seperti itu, lebih mudah sintaksisnya seperti itu untuk pengaturannya. Gitu sih Pak. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih mudah, setahu saya apa aja sesungguhnya gampang sih. Yang penting ada dasarnya aja. Dengan dasar itu nanti kita pindah ke bahasa yang lain itu sangat mudah gitu. Dan kebetulan Pak Dion ini memang jagoannya Java gitu ya. Jadi walaupun Pak Dion nggak cuma bisa Java setahu saya. Mungkin Pak Dion bisa tambahkan Pak, bahasa apa yang bisa digunakan Pak? Ya mungkin terkait dengan bahasa programan yang seperti Pak Yugo bilang sih, kenapa Java? Ya memang sayangnya Google, mungkin bukan Google tapi mungkin Android yang meninggalkan Java karena kan ada Kotlin ya. Cuman seingat saya sih masih support ya, jadi Android itu masih support Java. Cuman sekarang mereka bikin bahasa Kotlin gitu kan, ya untuk kepentingan mereka sendiri lah ya. Jadi saya rasa masih ada potensi kalau memang mau dipindahkan ke Android pun, kan tadi saya sempat bilang bahwa kami mengembangkannya itu sebisa mungkin ada dipisahkan ya antara tampilan sama model. Harapannya sih modelnya bisa dipindah juga gitu. Jadi kalau terkait Java-nya seperti itu. Kalau masalah bahasa pemrograman lain, ya sebenarnya bahasa apapun bisa sih dipakai. Cuman mungkin memang Java ini yang tampilannya cukup dibandingkan C++ mungkin ya itu jauh lebih mudah ya dibanding. Tapi ya pada dasarnya sih apa aja bisa sih dipakai sih sebenarnya. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Makasih. Ya, jadi kalau belajar pemrograman 10 atau 20 tahun yang lalu mungkin yang jadi standar C++. Tapi Java punya keuntungan portability ya ke mesin-mesin apapun. Yang penting ada interpreternya, Java bisa jalan. Dan porting aplikasi semacam itu ke web tampaknya tidak sulit ya pakai JavaScript.
Nah, cuman memang di era data analytics sekarang Python itu untuk komputasi dan lain artificial intelligence jadi lebih powerful sih, sehingga sering juga jadi pilihan gitu. Nah, kalau tanya orang teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer, memang mereka selalu bilang bahasanya apa aja ya bisa lah gitu. Tinggal memang menggunakannya seperti apa yang nyaman ya. Dan rupanya kalau buat guru lewat website itu nyaman ya, terus bisa diakses, terus digunakan, dipilih sesuai kebutuhan gitu ya, Pak Matius ya. Betul Pak, karena ini kan materinya atau konsep yang mau diajarkan ini kan banyak banget, dan saya yakin tidak mungkin dalam waktu yang singkat atau bahkan mungkin beberapa tahun itu tidak bisa langsung dipenuhi oleh seorang programmer, karena programmer sendiri kan punya kesulitan-kesulitan terutama mengimplementasikan konsep yang sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama. Jadi ya akhirnya sudahlah, saya pilih sesuai dengan kebutuhan. Saya mau mengajar hukum Newton ini, kadang-kadang saya pakai dua pokoknya yang penting animasi lah yang bisa memperjelas. Itu aja sih cara gampangnya saya aja tuh mengajarkan konsep kepada anak-anak. Terima kasih Bapak-Bapak untuk diskusinya yang memberikan semangat ya. Jangan-jangan kalau generasi yang berikutnya paham fisika dengan lebih tajam, kita punya pembangunan yang lebih maju pesat. Terima kasih, selamat malam.